Nah, kami mau mengadakan ini. Dan kalian harus konfirmasi juga dengan RT RW di sini kegiatan itu. Karena mohon maaf ini beda. Mari kan kalau masalah ibadah ini seperti ibadah ini, kan bisa konfirmasikan panggil punya kontrakan. Begini tolong hentikan. Tapi kalau rumah yakin sendiri seperti ini, suka aku rumahku. Ya memang betul juga suka. Saya cuma menyiapkan kaca rumah saya. Kan bisa kan? Kenapa tadi mau buka kaca? Borok nanti banyak. Saya mau pribadi. Borok nanti. Borok nanti. Apa emang? Siapa yang bilang nggak boleh saya pegang? Siapa yang bilang nggak boleh? Borok kalian itu semua jadi. Sabar. Shalom saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Apa kabarnya? Pada hari ini saya berharap saudara dalam keadaan sehat, sempurna dan penuh sukacita, tetap dalam lindungan Tuhan Yesus Kristus. Ya, kembali lagi bersama saya di sini Leonardo Sirait di channel Gereja YouTube. Nah, saudara, saya ingin mengajak Bapak Ibu semua untuk melihat sebuah cuplikan video. Bahkan nanti saya akan membagikan beberapa video, cuplikan video yang pertama dan selanjutnya adalah ada yang mengganggu sekali gitu ya. Adalah mengganggu tempat-tempat ibadah gitu ya. Gereja disegel gitu. Bahkan ada orang orang tersebut bukan saja mengganggu, mereka datang ke tempat kita gitu kan, yang lagi beribadah gitu. Mereka minta dibubarkan gitu kan, atau mengancam gitu. Banyak sekali tahun-tahun ini ya saudara-saudara. Nah, setelah itu Bapak Ibu, ada juga ya cuplikan video bagaimana seorang pimpinan agama yang QRS Hashim ya, Shihab ya, ini sebenarnya di video ini sudah lama ya. Udah lama sekali, tapi kita akan putarkan ulang supaya mereka bisa melihat sejarah gitu ya. Begini yang seharusnya pemimpin yang harus diikuti gitu, bukan kayak somat gitu ya. Ya, bisa kita melihat ini menjadi momentum sejarah gitu. Sejarah ini agak gimana ya, bermanfaat lah gitu, berfaedah gitu, di cuplikan video yang disampaikan oleh Bapak Qarid Shihab ini ya, abinya dari Mata Najwa gitu. Mereka bisa terbuka gitu ya. Kita tidak mengharap mereka itu bisa bertobat, tetapi mereka bisa berpikir dengan akal yang sehat. Kalau kata Bang Ade Hermando itu akal sehat, gunakan akal sehat gitu ya. Jangan dengan berpikir kritis, sehingga kedepannya mereka lebih sadar gitu bagaimana hidup mereka beragama. Sebenarnya bagaimana sih tata cara beragama yang baik, tidak melarang, tidak menghakimi orang, tidak menyegel, tidak ya begitu-begitu ya. Zaman dulu itu jujur gotong royongnya, rasa ininya ada gitu. Setelah kita kesini
semakin aneh gitu ya. Apa karena ada fatwanya, dalilnya dan sebagainya gitu. Jadi agak ribet gitu, dan menurut saya ini patut kita acung jempol Bapak Quraish Shihab ini, karena dia menegakkan toleransi itu nasional gitu. Ya, dia juga pemuka agama tapi tidak mau menyenggol-nyenggol agama lain gitu. Dan menurut saya ini adalah tata krama yang untuk beragama ya, dan baik untuk kita sebarkan juga gitu, karena di YouTube ini banyak sekali saudara, nanti anak cucu kita nonton, anak-anak kecil nonton dan sebagainya, dan akhirnya otaknya jadi berpikirannya kok begini gitu. Jadi anak cucu kita bisa bahaya saudara gitu. Kemarin saya juga kaget, keponakan saya ngomong, Om, kok ini gereja ditutup ya begini, dilarang, kenapa harus begini, kenapa dengan SKB 2 menteri, apa sebenarnya isinya. Ini mereka penasaran gitu, dan mereka juga punya apa ya dibilangnya, punya apa ya, punya rasa gitu. Kenapa kok segininya? Jangan nanti yang ada mereka berpikiran negatif dan ujung-ujungnya mereka anak-anak ini menyimpan kebencian gitu. Itu yang kita khawatir, dan menurut saya ini pantas untuk kita bagikan gitu ya. Dan ya semoga saja kita berharap mereka menonton yang radikal-radikal ataupun yang terlalu ekstrim dan sebagainya. Ya mereka itu bisa bertobat gitu ya. Tetap mereka bisa berpikir dengan akal sehat, bisa berpikir dengan kritis, sehingga ke depan mereka lebih sadar gitu bagaimana hidup beragama, bagaimana hidup bernegara itu ya. Nah, saya teringat di sebuah ayat dikatakan gitu ya, kepada Allah taatlah kamu kepada Rasul, dan taatlah kamu kepada pemimpin-pemimpin yang sudah terpilih. Pemimpin-pemimpin di antara kamu, artinya itu ya Tuhan gitu ya. Kalau di ininya mungkin Allah, Rasulullah gitu kan. Gitu. Taatlah kepada Rasul, taatlah kepada Nabi gitu kan. Taatlah kepada Tuhan, kepada pemimpin dibilang gitu. Di antaranya kamu, pemimpin itu siapa? Ya, pemimpin negara ini siapa sekarang? Adalah Bapak Jokowi. Itu kan presiden. Dan Menteri Agama Bapak Gus Yakut gitu ya. Mereka sudah memberi himbauan bagaimana setiap umat beribadah itu dilindungi oleh konstitusi gitu ya. Tempat ibadah kita beribadah, tata cara beribadah itu semuanya dilindungi oleh konstitusi gitu. Jadi mereka yang sudah memberi himbauan bagaimana setiap umat beribadah itu, umat beragama ibadahnya sudah dilindungi saudara-saudara oleh undang-undang kita, Undang-Undang Republik Indonesia ini, yaitu yang dicetus 1945 gitu ya. Beribadah di rumah juga sudah dilindungi saudara sama undang-undang. Kalau kita baca draft-draftnya gitu ya. Kenapa terus-terusan terjadi pembubaran dan penyegelan gereja? Kalau kata Menteri Agama kemarin ya, di ini mereka datang di ulang tahun Surabaya, di salah satu gereja juga di Surabaya, dia bilang, Menteri ini bilang mereka itu kurang piknik gitu ya, kurang edukasi, artinya begitu ya. Jadi setelah saya pikir-pikir saudara, benar juga gitu ya. Tapi saudara, tetap kita nggak boleh diam gitu. Memang mereka mungkin kurang edukasi, kurang pengenalan, dan atau ada pemimpin pendakwanya gitu, sorry ya,
yang sangat-sangat ya kayak Yahya Walauni, dia menjual-jual ayat Alkitab biar dilihat sama pengikutnya dia hebat, dia handal, seperti sama kayak Somad mengatakan Yesus disalibkan gitu, jin kafir itu gitu kan, itu bukan Yesus dan sebagainya. Dia merasa hebat gitu karena dia bisa mengakui saat dia dakwah di masjid, di musyolah gitu, dan menjadi menjadi dorongan buat dia dipanggil lagi untuk diberikan jadwal sebagai pendakwa. Mungkin kayak gitu ya saudara. Jadi kasihan sebenarnya penonton ataupun pendengar ataupun jemaat yang mendengar ceramah-ceramah seperti itu. Jadi yang dibilang oleh Menteri Agama Yakut ini bilang mereka itu kurang piknik gitu. Mungkin mereka pikir ya harus taat sama pemimpin ini gitu kan, pendakwa ini, karena dia ngomong begini, kata Pak Haji begini, kata Pak Pendeta begini, atau kata Ustadz begini, harus kita lakui. Apalagi dibilang jabatannya Habib gitu. Itu saudara, itu yang kita sangat khawatir. Jadi buatlah kita tuh pemahaman gitu, ditangkap dulu. Jangan semua apa yang disampaikan oleh pendakwa, pendeta, narasumber dan sebagainya menjadi asumsi kita ke dalam gitu, langsung kita sedot dan kita laksanakan gitu ya, dipilah-pilah gitu ya. Itu ya saudara. Jadi setelah saya pikir-pikir, benar juga apa yang disampaikan oleh Menteri Agama ini, Gus Yakut ini gitu ya. Nah, tapi kita tidak boleh diam. Kita tetap terus menyuarakan karena mereka kurang piknik gitu. Karena mereka kurang edukasi. Jadi jangan kita bosan-bosan bikin video yang mengedukasi mereka gitu. Cari cara mengedukasi mereka itu dengan tata cara yang baik gitu ya. Jangan kita diamkan, wah udahlah gitu, nggak itu bahaya juga saudara. Kalau kita diamkan ya udahlah, dia mungkin kurang edukasi, kurang piknik dan sebagainya. Cuman ini bahaya juga jadi bumerang saudara. Kita harus edukasi, berikan yang terbaik juga gitu, pelan-pelan, minta Roh Kudus juga untuk memberikan edukasi ini biar lebih diterima gitu. Kita harus kasih edukasi dan jangan dibiarkan, karena nanti mereka merasa manis dan tindakan mereka disangka mereka benar, nggak pernah ditegur gitu kan. Wah bener nih, gue akan masuk surga, gue ngelakuin ini akan dapat 7 bidadari gitu kan bersama gue gitu. Nah itu adalah oknum-oknum saudara, orang-orang tertentu yang tidak pernah mau mendengar himbauan dari pihak pemerintah gitu ya. Apakah mereka tidak taat kepada pemerintah? Tentu kalau mereka taat, mereka tidak akan melakukan seperti itu saudara. Harusnya gitu ya. Itu wajib dan benar-benar diterapkan agar terjadi kedamaian di bangsa dan negara kita ini saudara. Jangan nanti ketika kejadian di negara lain kalian diganggu, ada saudara seiman kalian yang tidak bebas beribadah gitu kan. Seperti kalian beribadah di bangsa, di negeri ini, di negara ini, kalian ramai-ramai bersuara, ramaikan mengatakan sampai anggota dewan bersuara. Bahkan di sana di negara itu tidak ada toleransi gitu ya. Padahal di muka bumi ini, di muka mata kita, di depan mata kita, mereka ada di bangsa ini gitu kan, dan negara ini dibilang tidak ada toleransi sedikit pun. Kalau ada toleransi, kita tidak melihat hal-hal selama ini terjadi. Lihat dari bulan 1 tahun ini sampai bulan
8 ini, berapa gereja yang sudah disegel, berapa gereja yang udah ditutup. Itu yang viral aja udah rame gitu, apalagi yang nggak viral, saudara. Saya kecewa gitu, kecewa gitu. Tapi tetap terus, kenapa terus terjadi? Ya harus terus diingatkan gitu, kenapa terus terjadi. Nah ini dibilang gereja YouTube nanti bisa ditutup, ya bisa jadi, karena kita juga dapat laporan banyak gereja, kalau nggak kita suarakan, banyak gereja yang ditutup gitu kan. Di mana toleransi gitu, toleransi beribadah. Kita tidak melihat itu gitu ya. Nah itu ya saudara, ayo kita terus suarakan gitu di media sosial kita ini, khususnya gereja YouTube ini, khususnya kalian di Instagram, suarakan. Ayo Bapak Ibu, saudara-saudara gereja YouTube, saya mau jadi komentar gitu ya, biar trending sekali gitu di YouTube gitu, trending dengan komentar kalian. Ayo jangan ragu, klik tombol komentar, kasih tahu masukan dan sebagainya di video ini, biar ada nanti ada, saya percaya kemarin saya dipanggil sama ini, bertemu juga dengan PGI karena komentar-komentar kalian di video-video saya gitu. Akhirnya saya dipanggil dan kita duduk bareng, oh begini gitu, bercerita, ketemu dengan ketua PGI, dan akhirnya dia mendengarkan apa yang kita sampaikan. Jadi ayo sama-sama ke saya bikin konten, saudara Bapak Ibu yang komentar di bawah, berarti kan ada pergerakan gitu, perjuangan kita ini nggak sia-sia gitu. Semoga saja nanti pemerintahan dengarkan lagi, menteri dengarkan, dia panggil kita, saya apa sih yang ini, dah semua yang di sini saya akan sampaikan gitu. Jadi jangan malu saudara untuk komen, kasih masukan. Banyak intelijen negara sebenarnya melihat komentar-komentar gitu. Jadi jangan malu ya. Buat teman-teman, ayo kita terus tegakkan. Walaupun dibilang udah bosan Bang Leo, banyak gereja yang ditutup. Nggak ada yang bosan. Jangan kita stop. Kalau kita stop ya, kasihan sama anak cucu kita nanti, adik-adik kita. Dia melihat kok terus-terusan kita ditindas. Jadi saatnya lah kita terus menyuarakan, kita terus tidak henti memperjuangkan ini. Memang nggak segampang membalikkan telapak tangan, saudara. Saya melihat, tapi saudara, dengan cara seperti ini kita bisa menyuarakan, kita bisa membagikan ini, banyak perubahan juga, saudara. Gitu ya, yang bisa kita angkat di sini terus-terusan gitu ya. Ya, di cuplikan video ini saya panjang, jadi ini bicara ini saudara. Saya kalau udah berbicara seperti ini panjang sebenarnya. Gitu. Yang tadinya kita mau nonton video, tapi kerinduan kita jangan buat perpecahan, tapi yang ada kita saling menyatukan, kita mengingatkan aja terus, jangan nggak ada capek-capeknya, langsung jalan terus gitu aja. Kita terus bunyikan loncengnya gitu, teng gitu. Kalau udah kelewatan batas kita bikin lagi gitu. Ininya ada semua, tidak ada perbuatan yang apa yang dibilang ini tidak ada pengalaman yang sia-sia gitu, ataupun tidak ada langkah-langkah yang sia-sia. Semuanya itu bermanfaat gitu, saudara ya. Oke, bagaimana cuplikan video yang pertama sekali mereka datang mengganggu ibadah, dan yang kedua nanti ada Bapak Syihab memberikan sedikit wejangan dan renungan kepada mereka, sehingga mereka bisa merenungkan hasil dari video ini. Ya saudara, baik Bapak Ibu, bagaimana cuplikan
video. Mari kita saksikan video berikut ini. Dulu kami mau mengadakan ini, dan kalian harus konfirmasi juga dengan RT RW di sini kegiatan ini, karena memang ini beda. Mari kan kalau masalah ibadah ini seperti ibadah ini, kan bisa konfirmasikan panggil punya kontrakan. Begini tolong hentikan. Tapi kalau rumah yatim sendiri seperti ini, Suka aku rumahku. ya memang betul juga suka. Saya cuma pecahkan kaca rumah saya. Bisa kan? Kenapa tadi membuka kaca? Saya nggak mau ibadah, mau nggak? Apa emang? Siapa yang nggak boleh saya pegang? Siapa yang nggak boleh? Borok semua itu. Sabar. Ini Tidak kenapa masalah itu semua panuan ini tahu. Sepamnya masalah panuan ini mampus kalian semua. Tahu? Yang buat gawat, tenang-tenang tidur, kita di sini sampai di sini kita nahan-nahan. Makanya tadi Bapak itu menyuruh kita di atas itu supaya mereka disuruh pulang ini. Terutama suara gereja di Indonesia. Pada tahun ini saya juga sudah datang ke Lampung anggota kami GKKD, Gereja GKKD dan GPIN yang sementara sedang beribadah lalu kemudian ditutup hanya karena alasan belum punya izin. Kami agak bingung di Indonesia ini bahwa kebebasan beragama menurut pasal 29 itu sudah selesai. Tetapi masih banyak orang-orang tertentu, kelompok-kelompok tertentu, bahkan kepala daerah yang menjadi motor di dalam usaha dan upaya melarang adanya ibadah dari umat Kristiani, bahwa kegiatan-kegiatan ibadah yang dijamin oleh konstitusi dan undang-undang dasar sepertinya belum bisa diimplementasikan dengan baik. Tetapi kalau sampai hari ini kemudian betapa susahnya kami harus beribadah, saya masih menanti pemimpin di negeri ini yang bisa menjamin bahwa toleransi di dalam kebangsaan itu benar-benar bukan merupakan wacana, tetapi dia merupakan sebuah bagian dari perjuangan yang harus kita jaga bersama-sama. Menulis perjanjian, menjanjikan bahwa kalian akan saya bela sebagaimana saya membela keluarga dekat saya. Nabi berpesan bahwa kalau seandainya dan pesan ini berlaku untuk rombongan dan semua orang Nasrani sampai akhir zaman. Di teksnya itu bisa dilihat di Google. Teksnya itu berkata apa? Kalau umat Kristiani membutuhkan sesuatu untuk kebutuhan agama mereka atau ingin merenovasi gereja-gereja mereka, hendaklah mereka dibantu bukan berupa hutang, tapi pemberian. Kita bertemu pada ketuhanan yang Maha Esa. Jadi harus dijaga itu, harus dipelihara itu. Sewaktu rombongan ini pulang, diskusi menyangkut akidah tidak ketemu. Ya kan? Kepercayaan umat Kristiani menyangkut Tuhan beda dalam sifat-sifatnya menyangkut ini. Tapi itu tidak menghalangi Nabi menulis perjanjian, menjanjikan bahwa kalian akan saya bela sebagaimana saya membela keluarga dekat saya. Nabi berpesan bahwa kalau seandainya dan pesan ini berlaku untuk rombongan dan semua orang Nasrani sampai akhir zaman. Di teksnya itu bisa dilihat di Google. Teksnya itu berkata apa? Kalau umat Kristiani membutuhkan sesuatu untuk kebutuhan agama mereka atau ingin merenovasi gereja-gereja mereka, hendaklah mereka dibantu bukan berupa hutang, tapi pemberian. Ada itu. Kalau seandainya ada seorang Muslim yang ingin menikahi seorang wanita Nasrania, maka dia boleh menikahinya dengan syarat tidak memaksanya dan dengan syarat harus seizin keluarganya. Dan kalau dia telah menikah, maka tidak boleh diganggu-gugat ajaran agamanya. Dia dipersilahkan untuk melaksanakan ajaran agamanya. Itu yang
Itu yang diajarkan Nabi. Sampai akhir zaman, Bi. Sampai akhir zaman, sampai sekarang dan yang akan datang. Abi membawa itu teksnya tadi Nalir. Ada bawa teksnya. Perjanjian. Ini naskah janji Rasulullah Muhammad SAW dengan penganut agama Kristen. Perjanjian Najran ini disebut. Bi. Ini agak panjang teman-teman. Mana yang penting Abiku? Yang penting ini tadi sebagian. Ya. Buat para penganut agama Nasrani, bila mereka memerlukan sesuatu untuk perbaikan tempat ibadah mereka atau satu kepentingan mereka dan agama mereka, bila mereka membutuhkan bantuan dari kaum muslimin, maka hendaklah mereka dibantu dan bantuan itu bukan merupakan hutang yang dibebankan kepada mereka, tetapi dukungan kepada mereka dan anugerah dari Allah dan Rasulnya buat mereka. Tidak boleh seorang Nasrani dipaksa untuk memeluk agama Islam. Mereka hendaknya diberi perlindungan berupa kasih sayang dan dicegah segala yang buruk yang dapat menimpa mereka kapanpun dan dimanapun. Demikian janji Rasulullah Muhammad SAW sampai akhir zaman. Nah, ini saya ada banyak pertanyaan juga nih, Bang Yeri. Beb, kalau kita nih yang menumpang sholat di gereja, tidak apa-apa, ya kan? Malah orang mungkin, wah toleransi, tidak akan ada masalah. Tapi apabila Bang Yeri yang beribadah numpang di masjid kita, jangan kan di masjid. Bang Yeri dan teman-teman beribadah di rumahnya saja, di ruko, di rumah dibubarin. Jadi tolong kepada teman-teman umat Islam, sebenarnya tidak apa-apa menumpang di gereja. Tapi kan masjid, musola, semuanya ada. Di pom bensin, rest area, semuanya ada. Sedangkan gereja di tempat orang Kristennya sendiri tidak ada. Apalagi di rest area. Apabila sebuah rest area Anda gerejanya sudah pasti rest area murtad. Tidak ada yang mau berhenti di rest area itu. Sebenarnya Yang ada itu adalah Kristen area. Bagaimana tanggapan saudara Bapak Ibu gereja YouTube setelah melihat cuplikan video yang baru saja kita saksikan sama-sama? Silakan tuliskan di kolom komentar dan pergunakan komentar kita dengan bijak, saudara-saudara. Apa yang saya sampaikan tadi itu sangat bermanfaat, saudara. Kalian komen, saudara-saudara, komen aja, kasih masukan. Saya percaya semakin banyak komentar itu, semakin banyak juga masukan. Dan saya percaya juga orang-orang pemerintahan akan baca. Kenapa? Karena banyak juga yang kayak kemarin saya dipanggil juga untuk bisa mendengarkan suara aspirasi masyarakat maupun jemaat, gitu ya. Itu jadi jangan segan-segan, saudara, berikan gitu. Kemarin saya ketemu sama ketua PGI juga, dan dia kita duduk bareng bercerita. Ya itulah, itu dampak komentar dari saudara-saudara yang menggongkang gitu ya, menggolkan lah gitu ya. Dan akhirnya ada terobosan-terobosan baru gitu, saudara. Ya, silahkan tulis di kolom komentar dan pergunakan komentar kita dengan bijak, saudara. Ini Bapak Ibu yang benar-benar menurut saya ini, bagi mereka kenapa saya katakan yang benar-benar gitu, karena ini pasti dilihat gitu. Ini adalah masukan, saran dan dari kita rakyat jelata gitu. Ya, itu mungkin ya saudara-saudaraku, mereka pasti juga biar mereka juga mendengar hal-hal seperti ini. Ketika seseorang tidak tenang hidupnya, itu sudah kena ajab juga kalau menurut saya ya. Kalau udah kita tegur tapi masih cuek aja, itu udah keterlaluan gitu. Nggak ada sukacita, tidak ada itu kedamaian yang dirasakan oleh orang-orang seperti itu ya. Mungkin itu aja dari saya. Terima kasih saudaraku. Tuhan Yesus memberkati kita semua.
Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam dari saya, Leonardo Sirait. God bless you all.